Halo bosku, apa kabar? Masih seputar film tentang kera nih, dari film pertama yang berjudul. Kemudian, lanjut film selanjutnya War of the Planet of the Apes. Masih disutradarai oleh Matt Reeves setelah rilis pada tahun 2017. Jika film pertama mengisahkan kemunculan kera cerdas, dilanjutkan dengan film yang menjadi pemicu perang antara pasukan kera dan manusia. Kali ini mengakhiri pada cerita akhir dari peperangan yang tak berkesudahan antara dua pasukan tersebut. Oke lur, gak usah kesuwen, kita langsung ke alurnya. Setelah peperangan besar di film sebelumnya, Caesar berhasil lolos dari penangkapan pasukan militer, dan dia melakukan penyerangan dari markas rahasianya di hutan. Kini seorang kolonel pasukan khusus yang kejam bersama prajuritnya telah diperintahkan untuk memusnahkan semua kera, dan pencarian dilakukan oleh anak buah kolonel. Tujuan utama mereka adalah mencari pemimpinnya, yaitu Caesar. Tak lama mencari, mereka menemukan pasukan Caesar yang sedang berpatroli. Langsung para prajurit mulai menyerang para kera itu. Para kera banyak yang mati karena serangan tersebut. Beruntung salah satu kera lekas menjemput pasukan yang lain untuk melawan pasukan militer. Serangan balik dilakukan oleh para kera. Dengan panah tombaknya, pasukan militer banyak yang meninggal dan kalah dari serangan pasukan kera tersebut. 4 diantaranya ada yang selamat, dan 1 kera pengkhianat Donkey atau keledai. Caesar mengenalnya, dia dulu adalah kera pengikut Koba yang ingin membunuh Caesar. Kini dia sekarang memilih untuk melayani manusia, karena takut jika Caesar akan balas dendam. Winter si kera putih, dia membawa Donkey untuk dikurung. Tapi berbeda dengan mereka berempat. Caesar melepaskannya dan titip pesan untuk kolonel agar mengakhiri pembunuhan ini. Dengan cara membebaskan mereka, maka merekalah pesannya. Kera masih punya hati nurani, tak ingin membunuh. Idih pinter Caesar. Bersamaan dengan anak buah kolonel pergi, Donkey juga lepas melarikan diri menghajar Winter. Di tengah asiknya mereka sedang bersantui. Tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya anak Caesar, si mata biru dan Roket. Mereka berdua dari perjalanan jauh setelah meloloskan diri dari peperangan besar kala itu. Caesar mengajak mereka masuk gua dan bertemu dengan ibu dan adiknya, yaitu Cornelius. Kabar gembira juga untuk pacar si mata biru, yaitu Leg. Kini mereka sudah berkumpul. Mata biru dan Roket telah menemukan hutan baru di balik gurun pasir saat mereka perjalanan pulang. Hutan itu sangatlah cocok untuk dijadikan tempat tinggal baru. Winter mengajak pergi malam itu juga, karena dia takut kalau manusia menemukannya. Caesar marah dan ia butuh waktu untuk mengaturnya. Malam sebelum bobo, Caesar dikejutkan dengan datangnya manusia dengan senjatanya. Di tempat gua persembunyiannya Caesar, mereka berhasil menemukan tempat tinggal kaum kera. Caesar menyuruh anaknya si mata biru untuk melindungi ibu dan adiknya. Sedangkan Caesar memanggil Luka dan Roket untuk menyerang prajurit itu. Mereka terus berburu kera. Si mata biru siap siaga melindungi ibu dan adiknya. Di sisi lain, Roket berhasil mengalahkan prajurit itu. Begitupun mata biru, dia melompat dan menghajarnya. Tapi dia mendapat pengawasan dari prajurit lain. Setelah Roket menghajarnya, Caesar menemukan Hatay dan terdengar suara. Caesar berlari dan menemui siapa yang terbunuh dan membunuh. Ternyata lur, istri Caesar dan anak pertamanya dibunuh, dan pelakunya adalah Kolonel Kerna sendiri. Dia kabur saat kera lainnya datang dan Caesar langsung mengejar kolonel. Tapi sayangnya Caesar jatuh dan beruntung dia bisa menepi. Kesedihan mendalam bagi Caesar. Dia menyuruh yang lainnya untuk mencari Cornelius si anak bungsu. Tak lama itu Cornelius muncul dan membuat Caesar untuk memeluknya. Paginya mereka berkemas dan akan pergi ke rumah barunya. Tapi kali ini mereka pergi tanpa Caesar. Dia menitipkan Cornelius kepada Leg untuk menjaganya. Akibat keluarganya terbunuh, dia akan mencari kolonel untuk balas dendam. Tapi setelah Caesar tak lama pergi, kera kepercayaannya yaitu Maurice, Roket, dan Luka
Mereka menyusul Caesar untuk menemukan kolonel. Lanjut, saat di perjalanan mereka singgah di tempat yang seperti tak berpenghuni. Seorang pria tak sengaja melihat tamu tak diundang. Dia ingin meraih pistolnya, tapi Caesar menembaknya. Terdengar suara dari dalam rumah. Mereka masuk dan ternyata seorang gadis kecil yang sedang sakit. Dia tak bisa berbicara, sepertinya dia terkena wabah penyakit. Maurice yang peduli pada bocah tersebut. Dia mengambilkan bonekanya dan ingin mengajaknya pergi bersama. Melihat dia sendirian di tempat tersebut, Maurice minta izin pada Caesar untuk membawanya. Kini mereka sekarang berlima dan menemukan sebuah pemukiman dengan banyaknya manusia dan kera. Winter berkhianat, memberitahu pada kolonel tempat persembunyiannya Caesar CS, yang membuat keluarga Caesar terbunuh. Di situ, Winter memberitahu pada Caesar kalau kolonel telah pergi ke perbatasan bersama pasukan untuk bertemu dengan pasukan militer lain. Dan prajurit yang tersisa, mereka berangkat besok pagi menyusul kolonel. Di saat Winter ingin minta bantuan, Caesar memukulnya dan mendekat hingga dia terbunuh. Paginya, para prajurit berangkat dan tim Caesar membuntutinya. Mereka dikejutkan dengan 3 prajurit yang ditembaki oleh prajurit lain. Sepertinya sih mereka terkena wabah penyakit flu simian, berujung dibunuh agar tak menular. Salah satu di antaranya masih hidup. Dia tak bisa bicara seperti gadis kecil itu atau Nova. Lantas Caesar menembaknya mengakhiri penderitaannya. Karena mereka kehilangan jejak para prajurit, mereka memantau dari atas menara tower. Tapi pencurian terjadi. Luka yang mengetahuinya, dia berteriak dan pencuri kabur menaiki kuda putih. Tim Caesar segera turun dan mengejarnya. Pengejaran terus berlangsung dan dia bersembunyi di terowongan. Tiba-tiba dia menyerahkan diri. Ternyata dia adalah seekor kera. Bad ape. Dia mengajak tim Caesar masuk dan memberikan jaket kepada Nova. Mereka mengobrol dan Bad Apes merasa senang mendapat teman baru. Saking senangnya, kita lihat sendiri lur. I'm okay. Semua makanan dikeluarkan untuk tamu-tamunya. Kabar gembira untuk Caesar. Bad Apes mengetahui tempat perbatasan di mana para prajurit sedang berkumpul. Awalnya dia menolak untuk mengantarkan Caesar, tapi setelah mengetahui kalau anak Caesar dibunuh kolonel, dia akan mengantarkan Caesar ke perbatasan. Esoknya, Bad Apes siap mengantarkan Caesar. Dengan teropongnya, Caesar melihat dari kejauhan, tapi 2 prajurit menyerangnya. Beruntung luka dan roket menghajar mereka. Luka mendapat tusukan tajam dari senjata itu, membuat dia kehilangan nyawanya. Sebelum mati, gadis itu mengembalikan bunga yang telah ia berikan. Ucapan duka untuk kepergian Luka. Maurice mengajak Caesar untuk mengakhiri semua ini, bertujuan agar tak ada korban berikutnya. Semenjak keluarganya Caesar dibunuh kolonel, kini Caesar seperti Koba. Ia sangatlah membenci manusia. Caesar menyuruh mereka kembali dan dia akan balas dendam sendiri. Lanjut lur, Caesar menuju ke tempat prajurit berkumpul. Tapi sebelum ia sampai, ia melihat rakyatnya dikurung dan disekap oleh kolonel. Saat Caesar mencoba untuk bertanya, gorila muncul dari belakang, memukul Caesar hingga pingsan. Mereka merantai Caesar dan membawanya ke kurungan. Di situ ada Cornelius yang sedang memanggil ayahnya. Sesampainya di kurungan, tak ada yang menyapa Caesar terkecuali Leg. Sombong amat lur. Paginya, pasukan Caesar disuruh untuk kerja paksa, tanpa makanan dan minuman. Dengan pengawasan Donkey, mereka membangun tembok pembatas untuk berlindung, yang suatu saat akan dijadikan perang besar antara prajurit kolonel melawan prajurit lainnya.
Sebuah kesalahan dilakukan beberapa kera membuat dia terjatuh dan mendapat hukuman. Caesar yang merasa kasihan menyuruh untuk menyudahi hukuman cambuk itu. Lantas disusul para kera lainnya yang mogok kerja. Hal itu membuat Caesar mendapat cambukan dari Donkey, utusan kolonel. Kolonel menyuruh para kera untuk mulai kerja lagi. Tapi Caesar meminta pada kolonel untuk memberi makan dan minum terlebih dahulu sebelum bekerja. Hal itu membuat kolonel marah, menembak kera lain dan menodongkan pistol ke kepala Caesar. Lantas kera yang bernama Leg, dia mulai untuk bekerja lagi, berharap agar Caesar tak ditembak oleh kolonel. Hal serupa juga dilakukan oleh para kera lain. Mereka kembali bekerja. Akibat ulah Caesar tadi, dia diikat di sebuah batang pohon. Tak lama kera utusan kolonel datang dan ia membawa Caesar menemui sang kolonel. Di sana kolonel mengancam Caesar. Jika membuat ulah lagi, semua kera akan dibantai satu persatu oleh pasukan kolonel. Caesar yang tetap ingin menyelamatkan kaumnya, dia lagi-lagi minta untuk diberikan makan dan minum. Di sisi lain, Maurice dan kawannya, mereka masih memantau markas kolonel, berpikir mencoba untuk menyelamatkan Caesar dan kera lainnya. Mereka mencoba mendekat dan Bad Apes pun terjatuh ke lubang air, mendapat petunjuk pertama untuk menyelamatkan para kaumnya. Paginya lur, mereka mendapat makanan dan minuman berkat Caesar tadi malam. Tuh masih setia kan Caesar? Sedangkan Maurice CS, mereka lekas menyusuri gorong-gorong, berharap dia bisa tembus sampai masuk ke ruang tahanan kaum kera. Wih mantap, roket akhirnya bisa menembus sampai ruang tahanan. Aksi tak terduga dilakukan oleh gadis kecil itu, yaitu Nova. Keberaniannya masuk dan menemui Caesar. Dia memberi Caesar makan dan minum. Aksinya diketahui oleh para kera lainnya. Lantas semua kera yang terkurung menyemangati Caesar dengan slogannya, "Kera bersama tak terkalahkan." Termasuk Nova. Tapi tiba-tiba prajurit ada yang datang dan roket menyelamatkan Nova dengan mengorbankan dirinya untuk ditangkap. Kini Roket dan Caesar telah bersama, mengatur rencana untuk membebaskan semua kera. Tiba saatnya Caesar untuk kembali bekerja lagi, sambil mengatur rencana meloloskan diri. Mengetahui ada yang aneh di dalam kandang, kolonel mengambil boneka itu yang tertinggal. Kini para kera mulai kerja paksa lagi, sambil menghitung langkah untuk menembus terowongan, dibantu Maurice dengan teropongnya. Dia mulai tahu tempat untuk membuat lubang. Lanjut Maurice mulai membuat lubang. Dibantu dengan Bad Apes, dia berhasil menembus kandang kera dewasa. Oh no. Tapi karena terowongan untuk menembus kandang para anak kera banjir, mereka mencari jalan lain. Mereka memancing kemarahan penjaga itu dan berhasil mendapatkan kunci kandang para kera. Lanjut Caesar dan Roket menuju ke kandang anak kera. Disambut gembira oleh Cornelius. Mereka segera pergi lewat atas dan langsung menuju ke lubang terowongan. Satu persatu mereka berhasil masuk ke terowongan. Tapi Caesar yang dendam kepada kolonel, dia ingin menemuinya dan membalas dendam kematian keluarganya. Kini Caesar seperti kobalur, dia sangatlah dendam kepada manusia. Bersamaan dengan pasukan militer lain yang datang menyerang tempat itu, pertempuran dimulai antara dua kubu. Dan kaum kera yang masih dalam pelarian, mereka menjadi sasaran tembakan. Pindah ke Caesar nih lur. Kini Caesar sampai di tempat kolonel. Di saat Caesar meraih pistol dan ingin menembak kepala botaknya,
Ternyata dia sedang sakit. Dia terkena virus dari boneka itu. Karena tak tega membunuhnya, dia membiarkan kolonel hidup. Tapi justru kolonel malah mati bunuh diri. Kaum kera semakin terpojok. Dibantu si pengkhianat Donkey, mereka terus menembaki para kera-kera itu. Caesar semakin marah dan ingin meledakkan mereka semua. Namun rasa kasihan sepertinya terlihat di mata si Donkey saat bangsanya sendiri ditembaki manusia. Dan melihat perjuangan Caesar untuk menyelamatkan kaumnya, dia terus dipanggil keledai untuk melayani para manusia. Tapi di saat Caesar ingin meledakkan tangki yang bocor itu, dia terkena anak panah membuat tubuhnya terluka dan granatnya terjatuh. Tiba-tiba, si keledai menembak manusia itu hingga hancur. Caesar terselamatkan dan keledai mati ditembak. Tak nunggu lama, Caesar melempar granatnya dan membuat ledakan besar terjadi. Beruntung Caesar selamat dari ledakan tersebut. Tak lama setelah ledakan terjadi, pasukan militer telah sampai. Mereka melihat Caesar dan akan menembaknya. Tapi akibat ledakan besar tersebut, salju yang berada di atas bukit longsor dan mengubur semua pasukan militer. Caesar berlari dan semua para kera memanjat pohon yang tinggi. Keselamatan Caesar disambut gembira oleh para kera. Kini semua prajurit telah gugur, pertempuran telah usai. Lanjut mereka menuju ke tempat tinggal yang baru, hutan yang damai dan jauh dari pemukiman manusia. Kaum kera telah sampai di rumah barunya. Perjalanan yang jauh membuat luka Caesar semakin parah. Dan Maurice berkata, kelak jika Cornelius besar dia akan tahu siapa ayahnya dan apa yang sudah diperbuat ayahnya. Kaum kera kuat dengan atau tanpa Caesar. Itulah kata-kata Caesar sebelum ia mati.